Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Septiorini dari kelas 2017C. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara senam otak yang baik dan benar. Gimana sih caranya? Simak. Untuk gerakan yang pertama yaitu cross atau gerakan silang, di mana tangan atau kaki menggerakkan secara berlawanan sebanyak 5 kali, yang di sini bermanfaat untuk meningkatkan daya pikir dan daya ingat. Untuk gerakannya itu seperti ini, sebanyak 5 kali. Dan bergantian. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk gerakan yang kedua yaitu hops up, di mana kedua tangan hanya sekedar dirapatkan dan digenggam, dilakukan kurang lebih secara 1 menit. Dan gerakan hops up itu sendiri bisa dilakukan dengan gerakan tangan menyilang di depan dada dan posisi kaki juga menyilang, dilakukan secara bergantian selama 1 menit. Dan hops up ini sendiri manfaatnya untuk meningkatkan keseimbangan koordinasi tubuh. Untuk gerakan yang ketiga yaitu lazy egg, di mana tangan jempol berdiri di depan mata dan menggambar bentuk 8 secara tidur, dilakukan sebanyak 5 kali dan bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri, yang bermanfaat untuk melatih daya penglihatan sekaligus memelihara ketajaman persepsi visual. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan selama kegiatan tersebut dilakukan, mata melihat gerakan yang dilakukan oleh ibu jari. Untuk gerakan yang keempat yaitu putaran leher, di mana kita memutar leher ke arah depan dan jangan memutar leher ke arah belakang. Dilakukan sebanyak 5 kali putaran, yang dimana manfaatnya untuk meminimalisir ketegangan leher. 1, 2, 3, 4, 5. Dilakukan secara bergantian. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk gerakan yang kelima yaitu mengaktifkan tangan, di mana salah satu tangan diangkat ke atas secara lurus dan tangan yang satunya lagi melewati kepala, diletakkan seperti ini. Yang tangan pertama diangkat lurus dan tangan belakang seperti ini. Lalu tangan yang lurus ini melakukan putaran ke depan dan ke belakang sebanyak 5 kali putaran. 1, 2, 3, 4, 5. Dimana manfaatnya ini untuk melepaskan ketegangan di otot pundak. Nah, dilakukan secara bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri. Gerakan yang keenam yaitu burung manguni, di mana gerakan salah satu tangan secara bergantian memijat bahu dan kepala menghadap ke bahu yang sedang dipijat. Dilakukan selama 1 menit secara bergantian. Saat bahu yang dipijat atau diurut sudah selama 1 menit, maka kepala menghadap ke depan untuk mengambil nafas, lalu hembuskan nafas ke arah bahu yang tadi dipijat. Seperti ini. Dipijat terlebih dahulu dengan kepala menoleh seperti ini. Setelah 1 menit, menghadap ke depan, ambil nafas, lalu buang nafas ke arah pijatan.
Gerakan yang ketujuh yaitu luncuran gravitasi, di mana pada gerakan ini kedua tangan meraih punggung telapak kaki dengan posisi kaki disilangkan dan kepala mencium lutut. Dilakukan kurang lebih selama 1 menit dan gerakan ini disederhanakan semampunya saja. Gerakan yang ke-8 yaitu gerakan saklar otak, di mana tangan kanan memijat dada atas. Bisa dilakukan dengan doa dan kepala ditundukkan seperti ini. Lalu tangan satunya lagi memegang perut. Dilakukan kurang lebih 2 menit. Dipijat dan sambil merenungkan selama 2 menit. Gerakan yang ke-9 yaitu tombol bumi, di mana gerakan ini dilakukan dengan ujung tangan telunjuk memegang bibir bagian bawah dan tangan satunya lagi memegang pusar perut. Nah, tombol bumi ini adalah titik akupuntur di mana yang berhubungan langsung dengan kegiatan otak dan merasakan hubungan antara tubuh atas dan bawah, memungkinkan individu mengkoordinasikannya untuk meningkatkan stabilitas. Seperti ini. Dan satunya lagi di perut. Kurang lebih 1 menit. Usahakan tetap rileks. Gerakan yang ke-10 yaitu tombol angkasa, di mana gerakan yang ke-10 yaitu tombol angkasa, di mana telunjuk memegang bibir bagian atas dan sedikit menekan, lalu tangan yang satunya lagi memberi pijatan lembut di punggung belakang, di mana titik ini merupakan titik media akupuntur. Dilakukan kurang lebih 1 menit. Gerakan yang ke-11 yaitu menguap berenergi, di mana pasien menguap lalu melakukan pijatan di pipi dan rahang sebanyak kurang lebih 5 kali putaran dan bisa dilakukan selama 1 menit, di mana manfaatnya untuk memperlancar peredaran darah ke otak. Jadi saat kita menguap dilakukan pijatan selama kurang lebih 5 kali putaran. Gerakan yang ke-12 yaitu pasang telinga, di mana gerakan ini gerakan memijat secara lembut telinga dari daun telinga ke arah luar seperti ini, menggunakan ibu jari dan telunjuk. Arah pijatannya itu dari daun telinga keluar menuju ujung atas, menurun lagi sampai sepanjang lekungan dan berakhir di cuping. Gerakan ini dilakukan kurang lebih 1 menit yang bermanfaat untuk menolong memusatkan perhatian terhadap pendengarannya serta menghilangkan ketegangan pada tulang-tulang kepala. Evaluasi akhirnya itu dilihat kemampuan lansianya dalam melakukan senapan otak dari awal hingga akhir di setiap pelatihan. Lalu setiap pelatihan dilengkapi dengan lembar observasi yang diuraikan juga secara narasi. Kepada lansia baiknya disarankan untuk menghafalkan setiap detail gerakannya untuk melatih daya ingat dan mempermudah menjalankannya. Diimbau agar lansia rutin melakukan senam otak minimal 1 kali dalam 1 minggu.